Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang beriman, mari kita lanjutkan rahasia kedua dari buku Obor Harapan, di mana rahasia kedua kita sedang bicara membangun harapan yang diperintahkan. Ada 3. Yang pertama, harapan yang kita gantungkan kepada Allah, kemarin sudah. Sekarang lanjut. Harapan yang diperintahkan kedua adalah harapan yang disertai tindakan. Jadi setelah kita memastikan diri bahwa harapan kita dibangun hanya bersandar kepada Allah. Ini tugas hati kita, tugas fisik silakan bekerja sesuai dengan tugasnya. Fisik kita semaksimal mungkin, pikiran dan akal kita juga berpikir sekuat mungkin. Tetapi yang pertama kemarin, sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita keliru membuat sandaran kepada sebab-sebab saja, seperti usaha berpikir. Nah, kemarin sudah. Sekarang kita bicara harapan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala adalah harapan yang disertai tindakan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sabdanya kepada kita yang sangat terkenal, "Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himason wa taruhu bitonan." Yang kalau diterjemahkan kurang lebih, rekan-rekan bisa lihat di layar, sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana rizkinya burung-burung. Mereka berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Sekilas biasa saja cerita tentang tawakalnya burung ini. Tetapi kalau kita amati secara ayat kauniyah, mari kita perhatikan keadaan burung. Pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah tawakal seperti tawakalnya burung? Yang pertama kita lihat bahwa burung komitmen, di mana pada umumnya burung bangun pagi. Coba kita perhatikan, jarang toh burung bangunnya siang gitu. Pada umumnya burung bangun pagi dan langsung bertasbih, bunyi dan sebagainya. Setelah dia bangun, dia melakukan proses. Ini yang kedua. Apa prosesnya? Burung terbang. Jadi mungkin seperti analog ini, kalau dianalogkan ke manusia kan beda. Manusia bangunnya mungkin pagi, tapi nggak langsung terbang, nggak langsung bergerak, ngopi dulu, baca WA dulu. Burung nggak, burung bangun pagi, bertasbih gitu ya, terbang dia. Lihat terbangnya, ini yang ketiga. Terbangnya penuh dengan keyakinan. Artinya kepakan sayapnya luar biasa, ya, wus gitu ya, burung. Jadi nggak, agak sulit ditemui burung nyantai gitu, turun lagi nyantai lagi. Burung dengan sungguh penuh keyakinan dia terbang dengan serius kepakan sayapnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita lihat burung ikhtiar maksimal. Kenapa? Karena insya Allah Ta'ala burung akan hinggap di tempat yang banyak makanannya. Misalkan kalau itu burung yang makan biji-bijian seperti padi dan sebagainya, maka burung itu bangun, terbang, kepakan sayapnya luar biasa. Dia akan cari di mana banyak pohon padi misalkan, atau burung kutilang yang dia makannya seperti buah-buahan pisang dan sebagainya. Maka burung kutilang bangun pagi, terbang di mana di situ banyak mungkin buah-buahan. Itu menunjukkan bahwa burung secara insting ikhtiar maksimal, tidak sembarang terbang. Misalkan begini, sulit diterima barangkali kalau burung kutilang terbangnya ke laut nyari ikan. Kenapa? Di sana tidak ada
di laut tidak ada makanan yang pas dengan dia. Atau sebaliknya, sebagian burung-burung yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala makanannya berupa ikan, maka burung itu nggak akan terbang misalnya ke pohon-pohonan yang itu banyak biji-bijian. Burung yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, dia makanannya adalah ikan, maka dia akan terbang ke laut. Lihat burung. Maka pantas kalau yang kelima ini burung pulang dalam keadaan kenyang karena membawa hasil. Artinya apa? Kalau kita mau bertawakal seperti burung, berarti apa? Harus penuhi segala kriteria ketawakalan kita. Jadi di sini jelas gambarannya burung tidak malas, bangun diam saja gitu ya. Kemudian apalagi terbangnya sembarangan. Enggak, kalau begitu maka seluruh yang Allah gambarkan memberikan potensi kepada kita dengan segala fungsinya, kita gunakan semua seperti yang di pertemuan kemarin. Bahwasanya dikasih akal, kalau kita mau usaha ya tentu ikhtiar kita, kalau kita mau buka toko misalkan, cari tempat yang strategis, ini tugas pikiran kita. Lokasinya strategis, produknya berbeda, punya keunggulan, lalu tindakan berikutnya apa? Dipromo dengan cara berbeda biar hasilnya berbeda. Nah kemudian apa? Setelah itu kemudian dia berangkat pagi, pulangnya malam, artinya dia lebih kerja keras dibanding orang lain kalau ingin hasil berbeda. Pendek kata, tidak sembarang kita, ya udah yang penting tawakal. Gambarannya misalkan kita buka restoran tetapi misalkan saja di pinggir hutan, seperti itu. Kalau tanya, kok buka restoran di pinggir hutan? Yang penting tawakal, nggak bisa. Kalau mau buka restoran dengan segala kriterianya, artinya kita harus training tentang product knowledge, training tentang apa lagi, digital marketing kalau sekarang, dan lain sebagainya. Jadi nggak sembarang kita mengatakan bahwasanya bertawakallah seperti burung diam saja, ya. Ini jelas sekali bahwa tawakal adalah urusan hati. Tetapi sebelum kita bertawakal, kita harus mengerti bagi tugasnya antara fisik bekerja, pikiran kita berpikir, hati tetap bergantung kepada Allah. Jangan sampai kita bergantung kepada asbab-asbab tadi. Ya, yang membuat apa? Orang sudah bertawakal seperti burung tadi, yang hatinya bisa tetap bertawakal kepada Allah, tapi fisiknya sebelumnya melakukan satu upaya, pikirannya juga, itulah yang kemudian akan dicukupi Allah Ta'ala. Nah, Rasul SAW menyampaikan kepada kita, Ida sholaitumul fajro fala tanamu antolabi arzaqakum. Seusai sholat subuh, jangan kamu tidur sehingga melelehkan kamu untuk mencari rizki. Hadis riwayat Tabrani. Jadi Rasul sendiri menyampaikan kepada kita agar kita tidak tidur habis subuh. Ini menggambarkan larangan buat kita. Tentu ada berkah di sini. Nah, lihat sini bahwasanya seusai sholat subuh dilarang tidur sehingga melalaikan kamu dari mencari rezeki. Artinya apa? Seperti burung tadi terbang kita bangun pagi. Bahkan ada kisah seorang yang sakit asma, dia seorang ustadz begitu kisahnya. Kisah nyata ini. Nah selama Ramadan dia susah untuk bisa puasa siang hari karena kalau habis subuh qadrullah tidur kan malamnya banyak kegiatan. Bangun tidur kemudian mual dan sebagainya. Obatnya sederhana, minum teh manis, tapi kan membuat batal. Nah, suatu hari di luar dugaan ustadz ini habis subuh ada kegiatan lain yang dipaksa tidak tidur dan tidak terasa puasanya selesai sampai sore. Nah setelah itu diamati, kalau begitu saya tidak tidur habis subuh dan menjadi terapi. Benar juga, dengan izin Allah ketika merubah polanya, habis subuh tidak tidur, ditakdirkan penyakitnya sembuh. Ini contoh betapa orang yang bangun pagi, kemudian habis subuh tidak tidur, ada rezekinya. Ustadz tadi dapat rezeki sehat. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, bakiru fi tolabi rizki wal khawaij fa innal huduwa barokatun wa najahun. Berpagi-pagilah dalam mencari rizki dan kebutuhan hidup, karena sesungguhnya di dalam pagi hari itu terkandung berkah dan kesuksesan. Jadi kalau tadi di poin kedua ini bagaimana kita harapan yang disertai tindakan, tidak sembarang tindakan yang sungguh-sungguh. Bahkan harus bangun pagi,
Rasul mengatakan berpagi-pagi dah dalam mencari rezeki dan kebutuhan hidup, karena sesungguhnya di dalam pagi itu terkandung berkah dan kesuksesan. Nah, mungkin teman-teman yang biasa menulis jarang bisa nulis dengan sempurna seindah kalau nulis di pagi hari atau apalagi sebelum subuh. Baik, nah menariknya sejauh mana kita harus berusaha, ternyata kalau kita ambil kisah-kisah dalam Al-Quran, tetap berusaha meskipun terasa sulit untuk menghasilkan. Artinya kita nggak banyak alasan gitu. Oh ini kondisinya tidak memungkinkan dan sebagainya. Pendek kata, selagi kita bisa mampu berusaha untuk berusaha. Saya ambil contoh misalkan kisahnya Nabi Ayub alaihissalam yang diperintahkan memukul kaki pada bumi saat meminta kesembuhan. Sudah masyhur kita ketahui bahwa kisah Ayub sakit yang luar biasa lah kesimpulannya. Bahkan dari sebagian yang mengatakan ada semacam belatung gitu, tapi kemudian dibantah oleh ulama yang lain bahwa nggak mungkin seorang nabi seperti itu. Tapi intinya disepakati bahwa keadaan sakitnya Ayub sangat parah. Nah bayangkan saja dalam kondisi yang sangat parah itu Allah memerintahkan kepada Ayub untuk menjadi asbab kesembuhan dirinya untuk apa? Urkud birizlika hadza muhtasalun baridun wa syarabun. Allah berfirman, Ayub, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nah kalau tanya, emang Allah nggak kuasa membuat kepada Ayub misalkan kun, nggak usah ngapa-ngapain sembuh? Ya tentu sangat kuasa. Dan dia pantas Ayub menerima itu karena dia adalah nabi yang sangat soleh. Tetapi yang menjadi menarik adalah menjadi pelajaran buat kita dalam kondisi apapun kita tetap berikhtiar. Nah, Allah akan mentakdirkan Ayub sembuh dari sakitnya. Ayub dalam kondisi sakit suruh menendang, menghentakkan kakinya ke bumi sehingga dengan itu keluar air dari sumur tadi yang kemudian air tadi buat mandi, buat minum yang membuat kesembuhan Ayub. Kisah yang kedua mungkin bisa lihat kisahnya Maryam alaihissalam yang diperintahkan untuk menggoncang pohon kurma dalam kondisi lemah selepas melahirkan. Bayangkan untuk ibu-ibu yang tentu pernah merasakan bagaimana kondisi seseorang setelah melahirkan, tentu lemah. Tapi kita lihat ketika Maryam selesai melahirkan dalam keadaan yang sangat lemah, di mana dia juga mengandung dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak punya suami, artinya Allah langsung memberikan keturunan kepada Maryam, langsung mengandung. Setelah lahir, emang Allah nggak kuasa mengirim makanan kepada Maryam? Ya sangat kuasa. Katakanlah kun misalkan ya, jadi sudah makan, atau Maryam pantas untuk menerima itu. Tapi dalam rangka tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Maryam dalam keadaan lemah disuruh apa? Menggoncang pohon korma. Ya, wa huzzi ilaiki bijid'in nahlati tusaqit alaiki rutaban janiyan. Dan goyanglah bakal pohon korma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan mengugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Bayangkan orang habis melahirkan memeluk pohon korma, suruh digoyangkan. Sedangkan pohon korma itu lebih besar dari pohon kelapa. Dalam keadaan gak habis melahirkan aja belum tentu orang kuat seperti itu. Nah Maryam dalam kondisi seperti itu untuk menggoyang pohon korma yang dengan itu jatuh rutopnya, buahnya untuk makan biar dia kuat. Artinya apa? Tidak ada alasan buat kita umat Islam untuk bermalas-malas gitu ya. Kalau digambarkan orang yang malas bangunnya siang, kalau kita jadi singa siang nyari kijang, kijangnya sudah pergi. Kalau kita kijang bangun siang ya dimakan singa. Tapi sebaliknya kalau bangunnya pagi, singanya berangkat pagi, kemungkinan dapat kijang. Kalau kita kijang bangunnya pagi, insya Allah nggak celaka, nggak kemakan sama singa. Dan kisah yang lain apa? Satu kisah lagi, mungkin kita kalau haji atau umroh ada ritual yang disebut sa'i. Kita sama-sama tahu sa'i adalah kisah Hajar mencari air. Ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar untuk meneruskan berdakwahnya, lalu bekal yang dibawa oleh Hajar berupa makanan, minuman untuk anaknya Ismail, semakin hari semakin menipis dan akhirnya habis. Ketika habis, Ismail menangis dan tangisan yang paling kencang sekali sampai tidak berbunyi. Apakah Hajar kemudian menyampaikan kepada Allah, ya Allah saya kan istri Nabi, anak yang saya bawa pun anak Nabi,
kasih saya minum ya Allah. Tidak. Hajar melakukan tindakan yang kemudian bisa kita ambil pelajaran. Dia menaruh Ismail yang sekarang dekat Ka'bah di situ, lalu dia lari dari Bukit Sofa ke Marwah, bolak-balik sampai 7 kali. Dan rekan-rekan jangan bayangkan sa'i itu seperti sekarang dengan marmer. Kala itu tentu kondisinya batuan yang terik, terlihat ada mata air, ternyata fata morgana. Berapa banyak? 7 kali. Dalam kondisi yang luar biasa. Setelah 7 kali dia baru ingat anaknya. Ditengoknya Ismail. Begitu dilihat Ismail kelihatannya sudah tidak ada nyawanya barangkali. Ketakutannya seorang ibu digendong. Lalu Allah ngasih isyarat dengan keluar keringat dari jidatnya Hajar turun sampai di bibir Ismail. Sebagian riwayat mengatakan lalu Ismail bergerak. Ketika Ismail bergerak ditaruh. Dia mau lari yang ke-8. Tapi belum sampai lari ke-8 terdengar ada suara gemuruh yang ada di sekitar Ismail, maka Hajar balik, ternyata air keluar dari mana? Dari tempat Ismail ditaruh. Maka dikumpulkanlah air dengan mengatakan zam yang artinya kurang lebih kumpul. Coba kita lihat. Apa yang dilakukan Hajar tadi bagian dari ikhtiar yang ngasih rezeki Allah. Yang sering kami tanyakan, saya tanyakan kepada teman-teman. Tadi Hajar mencari air di Sofa dan di Marwah. Pertanyaan saya, dapat airnya di Sofa apa di Marwah? Ternyata Hajar tidak dapat air di Sofa atau di Marwah. Dia dapat airnya di dekat Ka'bah. Demikian perintah bahwa harapan harus disertai tindakan. Dan dalam kondisi sulit pun kita harus tetap bergerak. Dan kita tahu geraknya adalah bagian dari ikhtiar. Maka kita lihat seperti Hajar yang melakukan gerakan tadi. Mencari air Sofa, Marwah. Tapi Allah punya kehendak lain. Dia keluar air di dekat Ka'bah. Demikian kita. Silakan usaha keras, bisa jadi usaha sebagai seorang pedagang menawarkan produk 1-10 tidak ada yang beli, tapi mungkin orang nggak ditawarin beli. Bisa jadi kita kuliah di jurusan ini, tetapi jurusan ini tidak menjadi asbab kita mendapatkan rezeki, alokasi dengan keterampilan yang lain. Pendek kata, tugas kita adalah bersa'i dalam keadaan sulit tetap bergerak dan ketawakan kita kepada Allah. Terserah Allah mengeluarkan rezeki dari mana, karena Allah sudah berjanji kepada yang bertawakal akan dicukupi. Baik, demikian nanti kita akan lanjutkan. Yang ketiga adalah harapan yang mungkin dicapai oleh kita dengan seluruh keadaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.